Kehilangan. Mengikhlaskan memang butuh proses. Kehilangan membuat kita merasa berat. Ada perasaan kecewa, ada perasaan marah. Karena kita merasa telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Seseorang yang sangat berarti. Tapi setidaknya kini kita sadar sesuatu itu sudah tidak ada. Sesuatu itu bukan lagi milik kita. Dan dia sudah memilih jalannya. Dan dia tidak akan kembali. Dengan semua yang terjadi, kita tidak bisa terus menyalahkan diri sendiri. Apalagi menyalahkan orang lain. Memang perlu waktu untuk percaya bahwa kita akan mendapatkan lagi gantinya. Mungkin tidak akan sama. Tidak sama bentuknya, tidak sama jumlahnya, tidak sama kelebihannya. Tapi bisa jadi lebih cukup, lebih kita butuhkan. Lebih tepat dan juga lebih baik. Bersabarlah, belajarlah mengikhlaskan atas segala apa yang bukan milik kita. Setelah ini, Tuhan akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik, seseorang yang lebih tepat. Yakinlah. Move on. Yeah, move on. Tadi yang aku bacain adalah sebuah kata-kata atau ungkapan, puisi atau narasi entahlah itu yang berjudul tentang kehilangan. Dia sempat bercerita kepadaku tentang kehilangan. Kehilangan yang dia rasakan adalah kehilangan seorang wanita yang sangat dia cintai. Mereka telah berkomitmen sangat lama. Mungkin kurang lebih 5, 6 atau 7 tahun mungkin. Dan selama itu pula, mereka menjalani mungkin bisa dikatakan relationship yang toksik sih. Banyak hal-hal yang harusnya tidak dilakukan saat kita bersama orang lain. Entah itu rasa tidak bebas, rasa tidak menjadi diri sendiri, atau rasa cinta yang berlebihan. Nah, sehingga saat merasakan kehilangan, sang laki-laki ini benar-benar merasa kehilangan. Sehingga dia melakukan berbagai cara sehingga wanita yang dia cintai tidak pergi dari hidupnya. Tapi, disadari atau tidak, semakin lelaki itu mencintai dengan caranya, yaitu tidak membiarkan wanita itu pergi, malah semakin menyiksa wanita tersebut. Dan tanpa dia sadari, dia juga telah menyiksa dirinya sendiri. Berjalannya waktu, hingga akhirnya dia sadar bahwa melepaskan seseorang kadang menjadi cara terbaik. Karena ternyata wanita itu telah memilih orang lain untuk dijadikan pasangan hidupnya. Mungkin sakit, benar-benar sakit. Jika kita terus mementingkan perasaan kita sendiri. Tapi saat kita lihat dari sudut pandang yang lain, sebenarnya laki-laki itu sedang berproses untuk jadi dirinya yang lebih baik. Diri yang tidak egois, diri yang lebih berani
untuk merasakan banyak hal. Diri yang belajar untuk apa sih makna cinta sebenarnya. Apakah cinta itu harus memiliki sehingga kita tetap bahagia, walaupun mungkin pasangan kita nggak bahagia dengan kita. Karena dia merasa tidak tenang, tidak aman. Seperti itu, apakah itu cinta? Dari mendengarkan cerita teman saya tersebut, sebenarnya saya juga belajar, saya berproses. Bagaimana kita nggak boleh egois atas setiap rasa yang kita rasakan. Dan saya setuju, walaupun saya tidak memiliki banyak pengalaman cinta, tapi untuk bijaksana itu nggak perlu banyak nggak perlu banyak pengalaman yang kita jalani sendiri. Bisa dari mendengarkan cerita orang-orang di sekeliling kita, teman kita belajar, kita melihat peristiwa, dari itu pun kita bisa belajar. Apakah menjamin seseorang yang telah memiliki beribu kisah cinta, dia bisa dibilang bijaksana dan dia bisa menemukan kebahagiaannya? Menurut saya tidak, karena banyak orang yang terus melakukan kesalahan yang sama. Dari kehilangan kita bisa belajar tentang bagaimana kita harus mulai mencintai diri kita. Karena saat semuanya benar-benar hilang, kita masih memiliki diri kita. Mau dibawa kemana diri ini setelah melakukan kesalahan? Apakah ingin dibawa untuk terus mengulang kesalahan tersebut? Atau kita introspeksi, kita kembali kepada diri sendiri, apa sih yang sebenarnya telah aku lakukan selama ini? Apakah caraku sudah benar? Apakah jalan yang kutempuh sudah jalan yang terbaik? Dengan berpikir seperti itu, sebenarnya kita akan menemukan obat untuk diri kita sendiri. Jika kita bisa introspeksi apa sih kesalahan kita. Setelah kita melakukan hal tersebut, kita juga harus melihat bahwasanya kita juga harus sadar, gak semua yang kita harapkan harus terjadi. Gak semua yang kita inginkan harus terlaksana. Bisa jadi rencana Tuhan lebih baik. Bisa jadi yang akan diberikan Tuhan setelah ini adalah yang terbaik untuk kita. Dan jika kita terus berlama-lama dengan posisi yang lalu, apakah kita bisa menjadi sosok yang lebih baik di masa depan? Kita tidak benar-benar tahu. Dan pada saatnya nanti, kita akan benar-benar paham bahwasannya hidup ini sudah ada yang mengatur. Kita akan benar-benar paham untuk belajar ikhlas, belajar sabar, belajar rela. Bahwasannya yang perlu kita lakukan adalah mensikapi setiap takdir yang kita jalani dan tidak mengatur takdir. Karena kita benar-benar tidak tahu apa yang terbaik atas diri kita. Kita hanya bisa berencana, kita hanya bisa berdoa, berikhtiar. Tapi jangan lupakan satu hal, kita pun harus bertawakal. Kita harus berserah diri pada Tuhan, karena Tuhan punya rencana yang terbaik untuk kita. Percayalah. Dan setiap masalah, keadaan, atau apapun yang menimpa kita, sebenarnya itu adalah bersifat netral. Tinggal bagaimana kita menyikapi setiap keadaan tersebut. Mungkin ketika saya patah hati, respon saya akan berbeda atas perasaan yang saya alami. Perasaan saya, tindakan saya akan berbeda dengan kalian ketika patah hati. Gitu sih. Jadi setiap manusia itu punya kendali sebenarnya untuk menyikapi setiap masalah yang dihadapi. Sekarang sih kembali ke diri kalian. Kalian mau gimana setelah merasa kehilangan? Itu sih cara yang termudah adalah ikhlas. Kalau mau cari cara tersulit, silakan. Terima kasih. Semoga kalian bisa lebih baik dan merasa lebih baik. Dah.